Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bab yang ke-8 di dalam adab-adabnya seorang murid atau santri dengan adab kepada kitabnya, adab kepada kitab. Bagaimana cara menghasilkannya, meletakkannya, menulisnya. Nah, ini gitu ya. Dalam hal ini di sini ada 8 adab, ada 8 macam adab. Kita sampai ke adab yang ketiga di pertengahan. Wal aula an yakuna fi kharitatin dati urwatin fi mismarin aw watada tahirin nadhifin fi sadril majlisi. Ini cara meletakkan kitab. Jadi kata di sini, ini yang kita bahas ini adalah cara meletakkan Al-Qur'an, ya. Wal aula, yang paling utama, ini khusus Quran ya, bukan kitab yang lain. Kalau yang lain cukup diletakkan, ditoto, ditaruh, ditumpuk, mungkin di sop-sop, nah, gitu ya. Gitu ya kemarin. Fa in kana fiha mushaf ja'alahu alal kul. Kalau di situ ada mushaf, ada Quran, maka Quran tadi diletakkan di atas segalanya, paling atas sendiri. Awal aula, yang paling utama dalam meletakkan Quran kalau bisa ya, ayyakuna fi kharitatin, adalah di Quran tadi ditaruh di kharitah, kharitah di kantong. Data urwatin, yang memiliki tali, kantong yang ada talinya, nanti dicantol, ya mungkin tas gitu ya, pakai tas. Ya. Ditaruh di tas, dicantolno di fi mismarin, dipaku, aw watada tahirin, atau dipasak, watada tahirin, atau dipasak yang suci. Pasak itu bukan paku, cuma apa ya, mungkin bambu. Kalau dulu jarang paku, biasanya bambu dilancipin terus dipaku, no, untuk pasak. Kalau Quran, kalau bisa jangan ditaruh di kitab, enggak apa, bukan di atasnya kitab, cuma dipakai gantolan khusus, disendirikan. Ya. Wal aula ayyakuna al-Quran, mushaf tadi, ayyakuna al-mushaf tadi ditaruh fi kharitatin, di kantong, data urwatin, yang ada talinya, yang memiliki tali, kantong tali. Atau kalau bahasa kita tas, mungkin tas Quran, mungkin tasnya Quran. Terus ditaruh fi mismarin, di paku, otomatis di tembok, gitu ya. Aw watada tahirin, atau di pasak yang suci. Nah, tahirin, nadhifin, bersih. Bukan hanya suci tapi bersih. Ada kan, ini suci cuma tidak bersih, kayak berdebu, ini kurang bagus. Ya. Bersih tapi tidak suci, tambah tidak bagus. Nanti kalau kita megang pas apa tadi, lembab tangan kita, bahaya juga, nanti bisa najis juga tangannya. Terus suci cuma tidak bersih juga, kelihatannya kurang bagus. Jadi sini plus juga jadi suci dan bersih, gitu ya. Terus meletakkannya fi sadril majlis. Sadril majlis, apa saudara tadinya, saudara? Di dada, maksudnya di depan majlis, maksudnya di depan ruangan tamu. Di depan ruangan. Ojo taruh di ruangan tengah yang di situ ada sembarang biasanya. Ruangan tengah itu kan biasanya kalau rumah kan pakai sembarang kan. Lebih tertata ruangan depan daripada ruangan tengah. Biasanya ruangan tengah ini ruangan darurat, kalau tamu ya
Males noto-noto langsung ditumpuk, langsung di biokno ruangan tengah biar tidak kelihatan tamu. Lah, kalau di situ ada Quran berarti kurang menghormati. Apalagi taruh di kamar tempat tidur. Yo kan bagus ya, cuma kan masa kita taruh di tempat, pokoknya di rumah itu ada Quran terserah di mana. Jadi sudah mewakili, ndak harus setiap ruangan kasih Quran, ndak ya. Jadi cukup di rumah ada Quran, nah Qurannya taruh di mana terserah, meletakkannya di tempat yang bagus. Sok taruh di dapur, wah, itu kan menandakan saya baca Quran tok ya. Ya lah di dapur masa mbek wiritan pakai tasbih, coba buka Quran di situ. Berambang ya, campur berambang, campur terasi, ada Quran, itu kurang menghormati. Walaupun tujuannya ini kan berarti menandakan ahli Quran loh, enggak gitu, ya, gitu ya. Nanti akhirnya taruh di ladang, di mana-mana ada Quran. Kalau di tempat-tempat gitu cukup hafalan aja, gitu ya. Mungkin dia hafal Yasin, baca Yasin, enggak apa. Tapi kalau mushafnya itu meletakkannya di tempat yang terhormat. Nah, di sini dikatanya di sini adalah fi sadril majlis, di ruangan depan. Ya. Sadr itu apa? Dada, majelis tempat duduk. Maksudnya ruangan tempat duduk paling depan, atau apa deh? Ruang tamu lah. Nah, itu lebih terhormat. Nah, ruang tamu tambah syiar kalau ada Qur'annya. Apalagi ada kitabnya di situ juga. Quran taruh di situ, mungkin di pojok, ditata, dimuliakan gitu ya. Sehingga orang datang sudah enak nyaman deloknya, masya Allah Qurannya, gitu ya, masya Allah ini ono Qurane, ono kitabe, ya, ini santri tenan ini, gitu. Ya. Ojo sekarang Quran ruang tamu taruh ndase banteng, ada seperti itu, enggak ada ya, enggak ada, semoga enggak ada. Naudzubillah kalau ada. Santrinya Habib Alwi bebasat enggak ada, enggak boleh. Ada di luar, ada seperti ente. Oh, enggak tagar ente. Kok sama Surabaya kok dikit-dikit. Ada seperti itu. Bukan syiar itu lo kan saya enggak ikut, cuma beli kepala itu. Kan berarti ente juga menyetujui. Ya. Man aksara sawada qaumin fahuwa minhum. Bahaya ya. Man aksara, kalau yang dihafal. Man aksara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memperbanyak kelompok suatu kaum, berarti dia golongan mereka. Kita ndak ikut, cuma punya ndasi duwe. Yes padha ente ya minhum, ya. Lah ndak ikut, ndak pernah hadir, cuma kan ente punya simbolisnya kan. Ya. Nanti ketemu orang ya ente diusudoni. Oh berarti ki jamiah banteng berarti. Nah gitu. Ya. Ndak usah, enggak usah pakai itu. Kalau perlu musik-musiknya jangan pakai itu. Ya. Man aksara sawada qaumin fahuwa minhum, itu hadis. Siapa yang memperbanyak kelompok seseorang, memperbanyak kelompok suatu kaum, memperbanyak jumlahnya, maka dia termasuk golongan mereka. Saya tidak suka lah ya, pendasih kayak apa di omah itu, gitu ya. Gak suka tapi duwe ndase. Nanti lama kelamaan dipakai itu. Walaupun hanya nyoba-nyoba. Gitu ya. Nanti ya, hati-hati. Jadi di luar rumah kita itu, di ruangan depan itu minimal kita ndak bisa mensyiarkan, membantu syiar ilmu, syiar belajar, syiar ngajar misalkan ya. Ya kita syiar, yes, kita tampakkan kita ini adalah seorang santri yang bergelimang dengan ilmu. Mana buktinya? Teloon de omah kita pesak biro, gitu. Ya.
Ada kitab tafsir ditata di ruangan depan. Ojo disembunyikan, gawe narik engko dikira yai. Lho gak apa-apa dikira yai. Ya. Itu ucapan adalah doa. Perhatikan ya. Hati-hati kita berdoa. Ucapan adalah doa. Barangkali ada tamu, ada orang masuk sini, Masya Allah ini ustadz temenan. Oh. Kalau bertepatan dengan istijabahnya doa, kita jadi ustadz temenan kita. Mboh momoro biyen kak semangat momoro semangat, ya moro jadi ustadz temenan ya bisa jadi. Ucapan adalah doa. Ya. Nah, tadi tuh. Jadi kita apa tadi? Mancing husnudzonnya orang di situ. Paham ya? Jadi taruh kitab di depan, ya. Nah, makanya kitab sekali lagi jangan berserakan, dirawat kitabnya, ditata. Nah, nanti kalau memang enggak kepake bawa pulang. Ini coretannya banyak enggak apa-apa, coretan tuh berkah kalau itu hasil belajar. Disampul yang baik buat kenangan. Ini dulu saya kelas 1 seperti ini, gitu ya. Taruh paling bawah ini kelas 1, nanti kelas 2 ini hasilnya saya roto elek, 2 roto api, gitu ya. Kelas 3 Masya Allah, kelas 4 juara 2, kelas 5 juara 1, kelas 6 lugur. Ya, pokoknya kitab jangan dibuang, ya. Jadi jadi eman-eman kitab itu. Karena yang telah kita pelajari itu adalah ada keberkahannya di situ. Masuk berserakan. Kalau perlu yang ngerusak dituntut tidak apa-apa. Lo salah ya, ini berharga kok, catatan kok ini. Ya, gitu. Ya, buat kenangan, minimal buat kenangan, minimal. Kalau kita enggak kelas 1 saya dulu ini buat sejarah kiloleh. Besok kalau punya anak ya, bapak iki biyen sing kelas 1 rusak wis gak iso apa-apa. Kelas 2 lumayan. Kelas 3 peningkatan. Kelas 6 bintang kelas. Oh, gitu. Iya. Ya, gitu. Ojo enggak ada sejarahnya. Ya Bapak biyen sampean mbolali kabeh. Lah kan enggak enak kan ya apa? Enggak ada. Ya. Enggak bisa cerita, suruh itu loh. Saya enggak bisa cerita, coba lihat hasil ayah. Nah, gitu ya. Mulai dari kelas 1. Nah, gitu. Ya. Minimal buat kenangan kita punya sejarah besok, ya, dalam belajar. Tapi tetap ada nilai syiarnya pasti. Nah, ya. Orang lewat nanti rioyoan, orang Masya Allah biyen kena kitab saiki merono kitab. Nah, iya santri ya nah, gitu ya. Syiar itu dapat pahala sebenarnya, kalau kita bersyiar dapat pahala. Nah, itu. Jangan nunggu jadi ustadz nak majang kitab, jangan, enggak usah ya. Sekarang sudah kita pajang kitabnya, enggak apa-apa. Anak nyuruh gini soalnya di oma ya kitab di depan ya. Seorang luari wakil sak tumpuk. Mulai kitab dulu sampai bledoken ya, sampai makan rayap wono. Kelamaan kitabnya. Bayangkan pirang puluh tahun. Yes. Gak makan rayap kitabnya suaya rapuh. Nah, gitu ya. Kemudian summa kutubul hadis. Kemudian taruhlah di situ juga kitab-kitab hadis. Kutubul hadisus sirfi. Hadis yang murni ini maksudnya. Loh, kenapa kok bukan tafsir? Kalau tafsir itu setelah hadis yang murni baru tafsir. Kenapa? Karena kalau tafsir itu buatan orang. Gitu ya. Jadi setelah Quran itu hadis.
Ya, kitab-kitab hadis. Hadisus sirif. Sirif ini hadis yang murni, masih belum apa jadi kalau kita punya hadis Bukhari Muslim itu kan masih murni kan? Ya. Baru syarahnya itu nanti itu yang nulis apa maksudnya karangannya orang, tapi tetap mulia karena ada hadisnya. Ya, tafsir itu walaupun ada Al-Qur'annya tetap ada apa jadi ada tulisan penjelasan yang dibikin oleh orang. Maka setelah Quran murni baru hadis. Baru setelah itu tafsir. Ya, tafsir. Setelah tafsir baru setelah itu syarah tafsir kalau ada, kalau punya. Nah, ini ya. Ini summa tafsirul Quran. Nah, kemudian baru tafsir Quran. Setelah kitab-kitab hadis yang murni kalau kita punya, baru maksudnya cara menaruhnya ya. Kalau ada kitab, nah, maksudnya ini nanti urutan ini juga sesuai dengan tempatnya. Jadi Quran lebih atas dan digantung kalau bisa. Kalau enggak ya taruh di atasnya rak, kalau bisa digantung. Jadi Quran sendiri. Bawahnya itu kitab hadis. Kitab hadis enggak mungkin hadis digantung, enggak mungkin karena banyak hadis. Ya. Kutubus sittah aja sudah berapa? Ya. Matan ya maksudnya matan hadis. Bukhari Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, ini semuanya matan hadis semuanya. Ada 7 macam kitab hadis. Itu kalau kita beli besar-besar sudah. Ya, itu mungkin 1 meter sudah lebih sudah. Ya, kalau kita tata, misal, gitu ya. Itu di bawahnya Quran. Kemudian bawahnya lagi itu tafsir. Paham ya? Tafsir. Bawahnya kitab tafsir. Ini cara meletakkan kitab. Nanti ada alasannya loh. Tafsir kok taruh di bawah hadis? Iya, karena hadis langsung dari Nabi. Kalau tafsir itu adalah campur tangannya orang, ulama yang mentafsirkan. Jadi bukan kita anggap Qur'annya, tapi kita bi'tibari tafsirih, dengan kita menganggap tafsirnya, gitu ya. Cara meletakkannya begitu. Tafsir. Baru setelah itu di bawahnya tafsir adalah tafsirul hadis. Apa? Syarahnya hadis. Ada syarah, syarahnya Bukhari Muslim. Imam Nawawi menyarai Bukhari Muslim, taruh di bawahnya tafsir. Gitu. Tapi Bukhari Muslimnya taruh di atas. Loh kan tulisannya bukan tulisan Bukhari Muslim. Ini Bukhari Muslim nulis langsung ngambil dari kalamnya Nabi. Mulia. Bukan kita melihat Bukhari Muslimnya, tapi melihat apa? Melihat isi hadisnya itu asli, gitu ya. Kitabnya. Kemudian summa tafsirul hadis, summa usuluddin. Kemudian usuluddin. Usuluddin ini kitab tauhid. Usuluddin. Kitab usuluddin ay kitab kutubut tauhid. Kitab yang membahas tentang masalah Allah, ketuhanan, masalah keyakinan. Nah, itu usuluddin. Summa usulul fikih. Kemudian usul fikih, kitab-kitab usul. Bukan waraqat gitu ya, tapi sedikit. Tapi kalau misalkan banyak ada gitu. Nah, taruh paling atas. Di bawahnya usuluddin. Kitab tauhid. Kemudian di bawahnya lagi usuluddin, usulul fikih, kitab-kitab usul fikih seperti waraqat dan lain-lainnya. Baru setelah itu kutubul fikih. Kitab fikih di bawah, ya. Kenapa ke usul dulu baru fikih? Sedangkan kita ini biasanya ngasih fikih dulu baru usul. Ya. Aslinya sebenarnya sebelum jadi fikih itu usul dulu. Oh ya, usul dulu. Jadi usul ini apa? Cara pembuatan gitu ya. Cara pembuatan hukum itu ada di usul. Kan begitu kan? Jadi usul ini dalil. Jadi dari dalil dimasak jadi usul, kemudian disajikan jadi fikih. Tahu ya? Ibarat orang masak itu cara masaknya itu ketika memasak itu jadi usul. Bahannya dari mana? Masakan tadi, masakan fikih. Masakan fikih tadi bahannya dari hadis, dari Al-Qur'an. Tapi kebanyakan dari hadis. Setelah matang disajikan kepada umat, jadilah
kitab fikih. Nah, kitab fikih tinggal kaji arkanul wudu sekian, ini sah, ini batal. Padahal sebelumnya diracik dulu. Kenapa kok bisa batal? Dari mana? Dalilnya, dalil pengambilannya bagaimana? Dipikiri dulu. Di mana? Di usul. Paham ya? Makanya usul ini masak. Ibarat kalau orang, jadi kita ngaji fikih, ngaji salaf ini ibarat sudah tinggal masak, tinggal makan saja. Sudah apa tadi? Sudah masakan jadi. Ulama yang masak, dimasak dari mana? Masaknya ini namanya ini usul. Nah, ngambilnya dari apa tadi? Ngambilnya bahan masakannya dari hadis dan Al-Quran. Oh ya. Misal di kitab fikih dijelaskan bahwa ada namanya apa, hukumnya sholat itu adalah fardu. Dari mana fardu? Dari mana? Ngambilnya dari mana? Dari Quran hadis. Apa dari Quran? Terus sholat itu nanti caranya ada takbir, ada bacaan Fatihah, ada ruku, ada sujud. Dari mana diambilnya? Dari mana? Dari hadis, dimasak, kemudian diusul tadi. Ya. Gitu. Itu kalau bahasa itu panjang. Makanya usul ditaruh di atasnya. Paham ya? Karena lebih tinggi derajatnya. Nah, fikih itu hasilnya. Nah, gitu ya. Bukan masakan dulu baru masak, enggak ya. Masak dulu baru ada makanan. Nah, makanannya ini hasilnya ini namanya fikih. Ketika masak, cara memasaknya ini mereka ulama ini itu ada di usul. Nah, gitu ya. Jadi usul dulu. Jadi cara peletakannya apa tadi? Usuluddin, kitab tauhid di atas, kemudian di bawahnya lagi kalau kita misal ini kalau kita punya banyak ya kitab ya. Kalau kita punya didik ya tumpuk biasa gitu ya. Sak lari ya setahun enggak apa kalau gitu. Ya. Atau kalau kita mau naruh apa tadi? Jatuh begini, misal posisi begini ya gini. Atasnya Quran, bawahnya hadis, bawahnya apa lagi? Tafsir, bawahnya syarah hadis atau apa tafsirul hadis, bawahnya usuluddin, bawahnya lagi usul fikih, bawahnya kitab hadis. Apa kutubul fikih, bawahnya lagi. Paham ya? Cara meletakkan kitab begitu. Kalau kita meletaknya begini. Kalau begini biasanya paling berarti banyak kitabnya. Banyak kitabnya. Lemari lah. Ada sob berapa gitu tadi. Atas Quran, bawahnya tafsir, bawahnya hadis, bawahnya tafsir, bawahnya syarah hadis, bawahnya lagi usuluddin, kitab tauhid. Kalau kita punya banyak, bawahnya lagi usulul fikih, kemudian bawahnya lagi fikih. Nah, gitu. Kemudian summan nahwi, baru kitab-kitab nahu, summas sorof. Kitab nahu sorof ini di bawah. Summa asy'arul Arab, summal arud. Kemudian syair-syairnya orang-orang Arab. Summal arud, ini kitabnya. Kemudian wayam bagi an yaktub ismal kitab alaihi fi janibi akhiris safahat min asfal. Kemudian yang bagi layak dianjurkan an yaktub untuk menulis ismal kitab, nama kitab. Dianjurkan untuk menulis nama kitab alaihi pada kitab tersebut. Loh kok ditulis lagi ayat fi janibi akhiris safahat, di samping akhir safat. Safat itu lembaran, maksudnya di akhir halaman sendiri, atau kalau enggak di belakangnya sampul paling akhir kalau bisa. Nah, kalau putih ya kalau gini, nah ini kan putih kan, nah, maka tulis di sini di janib, di samping. Loh kok lapo? Nanti ada apa namanya? Ada tujuannya. Kenapa kok harus ditulis seperti itu?
fi janibi akhir safahat min asfal, di samping akhir lembaran atau mungkin akhir ini ya, lembaran ini ya, min asfal di bagian bawah sini, di bagian bawah, bukan di atas ya. Tapi ini bukan wajib, tapi itu layak, itu adabnya begitu. Ya mungkin Ki Hasyim Asy'ari mungkin juga mendapatkan ini juga dari guru-gurunya, gitu ya. Kalau kita kan ngarang kan tak tulis sinais, gitu ya, tak tulis dikinai, kowe lu enak ya, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah begini kan paling tidak ada apa tadi, ada panutannya. Kita nulis ini, apa kok tulis di bawah ya, anak ittiba sama kitab ini, ada ittibanya. Nah, walaupun mubah tapi kita ittiba, ada apa? Ada nilainya nanti. Jadi di akhir itu ditulis nama kitabnya, gitu ya. Ditulis nama kitab, kemudian wa yaj'al ra'sa hurufiha ditarjamah ila hasyatil lati fihal basmalah, dan menjadikan ra's ini awal, maksudnya ra'su kepala huruf hadith tarjamah nama ini, hadith tarjamah maksudnya ini tarjamah itu jadikan nama ya. Wa yaj'al ra'sa hurufi hadith tarjamah, dan menjadikan ra's kepala atau awal huruf hadith tarjamah nama ini ila hasyatil lati fihal basmalah, searah dengan jadi yang di dalamnya ada basmalah, maksudnya searah dengan hurufnya bismillah. Berarti bismillahnya di mana ini? Nah, gitu ya. Berarti di tengah. Nah, di tengah berarti. Jadi berarti awal hurufnya di tengah di sini. Mungkin kita namai kitab apa? Kitab apa namanya ini? Ada. Berarti kitab di tengah. Adabul alim. Nah, gitu ya. Nanti pokoknya nanti awalnya di tengah. Jadi di mana? Diarahkan dengan searah dengan hurufnya basmalah. Nah, gitu ya. Ilal hasyah allati fihal basmalah. Jadi huruf menjadikan awal atau kepala huruf nama hadits tarjamah, nama kitab tadi, kan kita disunahkan untuk menamai lah. Awal huruf nama kitab tadi diarahkan dengan searah dengan basmalah. Paham ya? Nah, berarti di tengah. Nah, basmalah kan berarti di tengah gini, berarti di tengah sini. Nah, sini, di sini berarti. Jadi di tengah, ya di tengah, baru nanti ditulis nama kitabnya, nah gitu. Wa faidatu hadhihi tarjamah ma'rifatul kitabi wa taysiri ikhrajihi min bainil kutub. Nah ini. Dan faedah penamaan ini hadhihi tarjamah, dan faedah tarjamah atau faedah dari penamaan ini adalah ma'rifatul kitab, untuk mengetahui kitab biar kita mudah mengenali. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari depan belakang kita kenal, kalau gini sudah pasti ada namanya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya gitu ya, pokoknya tujuannya biar kita mudah untuk mengenali kitab tadi. Ketika kita misal kitab ini posisi nungkep begini, ketika kita buka set gini sudah kelihatan, oh kitab Adabul Alim misal, gitu ya. Jadi biar langsung kelihatan namanya, sehingga kita mudah untuk mencarinya. Hatta walak-walik begini kita bisa mengenali kitab tersebut. Kadang-kadang kalau kita bingung ya, kesusu gitu kalau kita cari kitab, padahal ketok wis dibuka, karena nungkep gini nggak kelihatan di kitabnya, padahal ditarik kena padahal tinggal buka sudah ada namanya kan. Nah tujuannya gitu, jadi biar kita kalau keburu mungkin ketika kita buka kitabnya, buka sampul aja sudah kelihatan namanya, itu tujuannya ya. Bagian kita anggapannya kata ngonoto, enggak, ini ittiba. Ya, kalau Ki Hasyim Asy'ari yang menulis mencantumkannya dalam kitab ini berarti
itu bisa jadi ada anjuran-anjuran dari ulama, dari guru-gurunya, yang dulu. Dan kita mungkin tidak pernah tidak pernah tahu gitu ya. Walaupun menurut kita kois mengenito enggak gitu. Jadi tetap kita nanti dianjurkan lah gitu ya.